Selamat datang di Mas Mansur Channel. Edisi kali ini kita akan mengungkap dan menelusuri jejak Keraton Arya Wiraraja yang diberitakan hilang dan terbakar ketika terjadi perang antara Lamajang Tigang Juru dan Majapahit pada tahun 1316. Nah, saudara-saudara, kemungkinan dari cerita-cerita saat itu kita bisa melihat bahwasanya pertempuran itu memang kerajaan Lamajang saat itu susah untuk dikalahkan. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel, tentunya yang membanggakan bagi kita semua. Saudara-saudara, pada hari ini kita edisinya agak spesial karena kita kali ini mengangkat atau membahas satu tema yang luar biasa penting, tidak saja bagi sejarah Lumajang tapi juga sejarah Nusantara pada masa yang lampau. Kenapa? Karena kita hari ini khusus akan membahas bagaimana yang namanya Arya Wiraraja, ide Bang Banyak Wide, atau kemudian dikenal dengan Adipati Arya Wiraraja, mendapatkan wilayah atau mendapatkan kekuasaan separuh tanah Jawa seperti yang tertera dalam Prasasti Kudadu, di mana Arya Wiraraja sesuai dengan perjanjian Sumeneb bersama tokoh muda yang nantinya menjadi raja bergelar Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1292 dalam pelarian ke Madura, ke bumi Sumeneb, telah berjanji menyepakati adanya pembagian wilayah bekas Tumapel Singosari, atau dapat dikatakan tanah Jawa menjadi dua bagian, yang nantinya saudara-saudara dalam perkembangannya ketika Arya Wiraraja mampu membantu sepenuhnya baik secara finansial, keuangan maupun secara pasukan atau sumber daya manusia, yaitu pasukan-pasukan Sumeneb dari Madura, dan juga pemikiran bagaimana kecerdikan dan kecerdasan Arya Wiraraja mampu untuk membantu yang pertama mengalahkan kekuasaan seorang pengganti Raja Kertanagara bernama Adipati Jayakatwang, seorang adik ipar raja yang memang layak menjadi raja. Dan yang kedua, bagaimana juga menyingkirkan yang namanya tentara Mongol Tartar, mengusir bahkan membuat tentara Mongol lari terkencing-kencing dari tanah Jawa. Ini hal yang luar biasa karena tentara Mongol Tartar adalah tentara yang luar biasa besar pada saat itu, seorang atau sebuah kerajaan penguasa dunia. Karena kemenangannya tersebut, kemudian Arya Wiraraja dan Raden Wijaya kemudian menyepakati untuk memenuhi perjanjian Sumeneb, di mana kemudian Raden Wijaya mendapatkan kekuasaannya di bagian barat bekas kerajaan Tumapel Singosari, yang kemudian diperintah olehnya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana menjadi sebuah kerajaan besar nantinya bernama Wilwatikta atau Majapahit. Dan separuhnya di sebelah timur adalah sebuah kerajaan yang berasal dari kadipaten atau negara bawahan Tumapel, yaitu Lamajang, yang kemudian bersama dengan tiga wilayah yang lain menjadi satu, namanya Lamajang Tigang Juru, yang dikuasai oleh Arya Wiraraja dengan wilayah-wilayah yaitu Lamajang, Patukangan, mungkin ada Balumbung, ada Madura tentunya, dan sedikit pengaruh Bali. Barangkali seperti itu. Di
Kalau kita garis rentang itu ada yang namanya Gunung Mahameru, di sebelah timur adalah Lamajang, di sebelah barat tentu adalah Wilwatikta atau Majapahit. Nah, perjanjian itu dilakukan setelah penobatan Raden Wijaya menjadi Kerta Rajasa Jayawardhana atau penguasa Majapahit. Karena pada saat penobatan Raden Wijaya menjadi Kerta Rajasa Jayawardhana, perlu diingat Arya Wiraraja adalah salah seorang ketua panitia untuk melakukan upacara penobatan, di mana sang Banyakwide atau Arya Wiraraja telah banyak membantu baik di medan perang maupun di medan doa-doa untuk penobatan sang raja muda tersebut. Dan ketika Arya Wiraraja sudah meninggalkan Majapahit untuk datang di bumi Lamajang pada sekitar 1294, kemudian wilayah Lamajang itu didudukinya dengan ibu kota yaitu Lamajang, yaitu di pusat kotanya adalah kawasan Arnon, dan kawasan Arnon inilah dibangunlah sebuah kawasan ibu kota yang luar biasa besar dengan perbentengan yang kokoh meliputi 4 penjuru arah, yaitu arah timur, arah barat, arah utara maupun arah selatan. Demikian juga di tiap arah itu ada yang namanya sungai-sungai besar. Ada sungai Ploso di sebelah barat, ada sungai Winong di sebelah timur, dan ada sungai Bondoyudo di sebelah utara. Sedangkan di sebelah selatan dibangunlah sungai buatan yang kecil namanya Sungai Cangkring. Nah, di sanalah ibu kota Arya Wiraraja itu didirikan dengan istananya yang tentu juga diduga kokoh juga dan agak megah juga. Dan hari ini kita telusur di istana ini, kita melihat apa yang terjadi. Istana Arya Wiraraja kita bisa lihat dan telusuri dalam cerita penjelasan saya berikutnya. Kita lihat dulu yuk. Saudara-saudara, ini kita sedang berada tepat di blok keraton atau blok istana. Menurut penamaan dari masyarakat, blok keraton yang pernah diperkirakan di sini pernah berdiri keraton daripada Arya Wiraraja. Namun nampaknya saudara-saudara, blok keraton yang hari ini kita telusur ini tidak menampakkan tanda-tanda ada bangunan. Demikian juga ini juga pernah dilaporkan oleh penelitian-penelitian Belanda, dan ini kita lihat sekitar hanya sekawanan bebek. Di sana ada para petani, juga ladang-ladang. Ini yang kita bisa lihat dari kenyataan yang ada di kawasan Keraton Arya Wiraraja. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita telusur lebih jauh lagi supaya kita tidak penasaran juga. Katanya di sini blok keraton, tapi ternyata tidak ada keratonnya. Ya, jadi saudara-saudara bisa
dilihat bahwa ini yang namanya sekitar ujung timur. Itu ujung timur, ujung selatan. Di selatan sana nantinya di sana ada tembok benteng yang tersisa. Namun tidak bisa kita lihat di seberang asap-asap ini yang terlihat hanya sekumpulan bebek dan para petani. Di situ ujung barat ini di sini. Jadi ini hujan gerimis ini memang beberapa kali kita syuting tentang Arya Wiraraja disertai hujan ini. Di suasana agak gerimis. Jadi saudara-saudara yang bisa kita lihat bahwasanya Keraton Arya Wiraraja itu bernama Arnon pada masa yang lalu, sesuai dengan data yang ada dalam Babat Negara Kertagama dalam perjalanan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada mengunjungi Lamajang pada tahun 1359. Jadi ini diperkirakan Keraton Arya Wiraraja di kawasan Arnon yang mana dimungkinkan hancur ketika ada serangan daripada pasukan Majapahit yang dipimpin secara langsung oleh Prabu Jayanegara pada tahun 1316 ketika Empu Nambi atau Patih Nambi memimpin kerajaan menggantikan Arya Wiraraja. Nah, saudara-saudara, kemungkinan dari cerita-cerita saat itu kita bisa melihat bahwasanya pertempuran itu memang kerajaan Lamajang saat itu susah untuk dikalahkan. Tetapi dengan berbagai tipu muslihat, dengan berbagai cara, akhirnya Majapahit bisa menghancurkan Lamajang karena ketidaksiapan Empu Nambi ketika pada saat itu tidak menyangka kerajaan Majapahit menyerangnya, dan juga adanya beberapa spionase yang bocor. Misalnya saja dalam dongeng-dongeng itu ada para penguasa Lumajang itu hobinya adalah burung merpati, dan burung merpati itu kemudian diberi oleh para tentara Majapahit spionasenya itu api untuk membakar atap-atap rumah sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa saat itu di bumi Lamajang. Nah, saudara-saudara, itu yang tertera, dan hancurnya Lamajang itu adalah diperkirakan pada tahun 1316 Masehi, di mana Empu Nambi gugur membela benteng Pajarakan dalam Babat Negara Kertagama. Dan benteng Pajarakan itu diberikan adalah benteng di kawasan Arnon ini, ibu kota Arya Wiraraja. Jadi kita bisa melihat bahasanya masuk akal jika pada waktu penghancuran kerajaan Lamajang itu yang namanya Keraton Arya Wiraraja yang kemudian diteruskan oleh Empu Nambi, akhirnya terjadi bumi hangus yang luar biasa di sini, sehingga kita bisa melihat sampai hari ini menurut penelitian juga tidak pernah ada yang namanya batu bata yang satupun di blok keraton ini. Padahal menurut masyarakat jelas ini adalah blok keraton, blok tempat Arya Wiraraja berkeraton. Nah, karena itu saudara-saudara, memang kita agak penasaran, tapi itulah yang terjadi dalam Sandia Kalaning Lamajang Tigang Juru atau runtuhnya Lamajang Tigang Juru tahun 1316 ketika keraton Lamajang dihancurkan dan terjadi pembunuhan besar-besaran di bumi Lamajang. Demikian juga prasasti atau dokumen-dokumen tentang Lamajang Tigang Juru juga direbut oleh pasukan Majapahit. Jadi saat itu terjadi perlawanan hebat bumi Lamajang melawan pasukan-pasukan Majapahit. Jadi ini yang tentu saja sudut pandang sejarah kita melihat bahwa ini bukanlah pemberontakan, karena ini adalah perlawanan di mana Arya Wiraraja dan diteruskan oleh Patih Nambi itu mampu atau meneruskan perjanjian Sumenep ketika Arya Wiraraja mendapatkan lungguh di Keraton Lamajang Tigang Juru. Nah, bagi kita ini adalah pelajaran yang berharga, di mana fitnah politik itu sangat merusak persatuan dan kesatuan perjuangan para senopati perang Raden Wijaya maupun Arya Wiraraja pada masa yang lalu. Mudah-mudahan juga tidak terjadi di masa kini. Baiklah, seperti itu pada intinya saudara-saudara, kita bisa melihat ternyata keraton daripada Arya Wiraraja sudah tidak tersisa
cuma tersisa nama dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam edisi berikutnya. Demikian hasil penelusuran lapangan tim Mas Mansur Channel, sehingga dapat membuka gambaran dahsyatnya peperangan antara Lamajang dan Majapahit saat itu.